Setiap bayi dilahirkan itu lengkap dengan fitrah, bukan suci. Selama ini diartikan fitrah itu suci, maka hadis berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Benar, tapi tak tepat. Zakat artinya tumbuh. Warwa Ahmad wa Turmuzi wa sahahah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqbalus shadaqat wa ya'khudhuha biyaminihi. Sesungguhnya Allah itu menerima sedekah. Ini pujian terhadap orang yang bersedekah dan terhadap amalan namanya sedekah. Bukan Allah menerima dalam artian yang harfiah. Wa ya'khudhuha biyaminihi, dan dia ambil dengan tangan kanannya. Juga karena menghormati. Ini namanya kinayah. Seneng coba diberi sesuatu, ngambilnya pakai kiri atau pakai kanan, sama apa beda kesannya? Gitu kurang lebih. Bahkan nanti juga di akhirat kita diinformasikan oleh Allah. Ada yang menerima buku catatannya pakai tangan kanan. Ada yang menerima buku catatan amalnya pakai tangan kiri. Udah pakai tangan kiri dari belakang lagi. Tangan kiri, ini bukan tangan kiri. Tuh gitu nerimanya. Udah gitu Al-Quran ceritain nama kita sambil berkata, wa yad'u subura. Tuh suburo. Suburo artinya celaka. Oke. Terus bagaimana? Fayurbiha li ahadikum. Maka Allah akan menumbuhkan. Yurbi dari kata riba. Riba itu tumbuh. Orang sedekah Allah tumbuhkan. Kama yurbi, kayak apa? Sebagaimana seseorang menumbuhkan anak kudanya, anak kambingnya, anak ontaknya. Tumbuhkan, dikasih makan. Teratur. Tambah gede apa enggak itu? Tuh gitu. Kayak begitu Allah menggambar. Hatta annal luqmata latasiru misla jabal Uhud, sehingga setiap kunyahan anak binatang ternak yang kita empanin, satu gumpal, satu kepal daging akan menjadi bukit Uhud. Kayak begitu Allah menumbuhkan sedekah atau zakat kita. Allah beri perumpamaan kayak model kita kasih makan apa saja yang disebut memang kuda, kambing dan onta. Punya ayam dikasih makan, punya ikan ditambak, diempang, di kolam, kasih makan. Tumbuh apa enggak? Tumbuh. Lelek lagi. Ya toh? Kayak begitu tumbuhnya. Iya. Selesai pengertian kayaknya. Nah, masuk kita ke zakat fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah artinya dua yang bisa diinformasikan. Pertama, kecenderungan kepada yang baik. Udah kebayang. Nonton sepak bola. Eropa. Kesebelasan A kita nggak kenal. Kesebelasan B juga nggak kenal. Apalagi agamanya apa nggak tahu. Ketika salah seorang pemain curang, bukan bola yang ditendang, tetapi kaki orang ditendang, apa respek kita? Tuh, ada perbuatan zalim di sana, perbuatan salah, keliru, maka kita akan berpihak kepada yang
dizalimi. Itu dia fitrah. Ketika Nabi bersabda, kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan lengkap dengan fitrah. Dalam konteks ini pasti dia punya sifat namanya jibillah, sifat dasar yang cenderung kepada yang baik. Gak ada manusia yang cenderung kepada yang tidak baik. Itu fitrah. Nanti hubungannya zakat fitrah. Ada seorang ayah, sebenarnya dia dalam tanda petik ayah yang tidak baik. Dia mencuri, dia mabuk, dia berzina, dia pokoknya segala macam ketidakbaikan ada pada si ayah. Tapi tetap dia menasihati anaknya yang baik. Nak, ngaji di sana, nak, di masjid. Jangan seperti ayah. Tuh fitrah tuh. Kalau kemudian ada fenomena sekarang, justru ada orang, ada masyarakat, ada kelompok yang justru cenderungnya kepada yang tidak baik. Mudah menyimpulkan, udah keluar dari fitrah. Coba bayangkan. Al-Quran yang cerita, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulub. Kami sediakan jahanam buat golongan jin dan manusia yang bagaimana punya pikiran nggak mau paham, punya mata nggak mau ngelihat kebenaran, punya telinga nggak mau denger. Keluar dari fitrah. Keluar dari fitrah, Allah bahasakan ulaika kal an'am. Binatang nggak punya fitrah. Balhum adol. Jadi demikian makna fitrah, kecenderungan kepada yang baik. Oke. Betapapun dakwah belum sampai di ujung dunia sebelah sana, belum masuk Islam, mereka belum dengar, tetapi fitrah ada. Kalau ada saudaranya, tetangganya yang kecebur, dirawat kah? Ditolong apa enggak? Tolong, itu fitrah. Kalau ada yang sakit, dibantu apa enggak? Itu fitrah. Ini yang akan kita coba lihat lebih dalam hubungannya dengan zakat fitrah. Saat kita yang ada di masjid ini selama 11 bulan sampai Sya'ban, Muharram, Sya'ban, terus ketemu Ramadan, banyak fitrah ini keluar karena tak cenderung kepada yang baik umpamanya, dan itu Allah tahu betul, maka Ramadan sengaja dikonsep, disiapkan. Sini kembali fitrah. Puasa. Itu dia. Maka kemudian dihadiskan puasa menjadi tak sampai kepada Allah karena tak cukup lengkap. Disyariatkan zakat, menambah kebersihan, maka namanya zakat fitrah. Itu dia. Zakat membersihkan. Sasaran tembaknya adalah fitrah tadi karena terkotori oleh tidak cenderung, tidak berpihak kepada yang baik, kepada yang benar. Barangkali sebagai bangsa luar biasa itu. Makna fitrah. Yang kedua, fitrah ini kata Muhammad Abduh dalam tafsirnya, potensi iman. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan itu lengkap dengan fitrah, bukan suci. Selama ini diartikan fitrah itu suci, maka hadis berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Benar, tapi tak tepat. Apa benarnya? Dalam konsep Islam, bayi lahir memang tidak membawa dosa, maka diartikan suci. Benar kan? Kecuali sebelah sana barangkali ada bayi yang lahir membawa dosa, dosa warisan namanya. Karena konsep Islam
bayi lahir tidak membawa dosa, siapapun dia, apapun kedua orang tuanya, apapun agama kedua orang tuanya, lahir lewat nikah atau tidak, dia tetap punya fitrah, yaitu potensi iman. Itu fitrah. Itu sebagai perpanjangan dari konsep Allah bahwa saat kita masih di alam arwah, itu memang sudah dites kita. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Itu tes pertama. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Agar nanti di dunia ketika datang Nabi dia nggak membantah. Gitu kurang lebih. Kembali fitrah adalah potensi iman. Maka hadis berikutnya lanjutannya kedua orang tuanya lah yang membuat si anak ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Apa maknanya? Betapapun setiap bayi lahir lengkap dengan potensi iman, namanya fitrah, tetapi faktor lingkungan itu kuat. Ya atau tidak? Kuat memberi pengaruh bukan pada anak-anak saja, pada orang tua juga. Itu berpengaruh. Iya. Kita lihat berikutnya ini penelusuran, ya. Penelusuran kata fatoro sebagai derivasi fitrah dari fatoro. Fatoro artinya mencipta, bukan suci. Kita sering fatoros samawati wal ard. Di Al-Quran ditemukan banyak sekali, lebih dari 10 kata fatir, kata fatoro. Ini satu saja, suratnya juga Al-Fatir. Fatir nggak pakai al. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa itu dia? Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikah rusulah, menjadikan malaikat sebagai rasul. Terus apa itu? Uli ajnihah, malaikat punya sayap. Masna 2, sulasa 3, ruba 4. Yazidu fil khalqi, terus ditambahkan terkait dengan ciptaan malaikat. Mayasya, siapa saja yang dikehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kaji kita pada fatir, artinya dilihat di kamus. Khalaqa, mencipta. Ikhtara'a, mencipta yang sebelumnya belum ada. Maka kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu sama sekali bukan suci, sama sekali bukan ciptaan disebut fitrah. Kita lebih lihat lagi ayat deh. Surat Ar-Rum. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hakim, hadapkanlah wajahmu. Wajah adanya di kepala. Di kepala ada ciptaan Allah yang menentukan seseorang itu manusia apa bukan. Itu kepalanya, yaitu otak, pikiran, potensi berpikir. Hadapkan semua potensi berpikir kita ini diorientasikan kepada Allah, apapun profesinya, dimanapun dia berada, harus serba Allah, lillah, gitu kurang lebih. Tuh liddin, untuk kepentingan agama. Hanifah, lurus, jangan bengkok-bengkok. Kadang-kadang ada saat-saat tidak atas nama agama, atas nama kepentingan yang lain. Tuh liddin, Hanifah, harus lurus terus sampai menghembuskan napas terakhir. Yang mengorientasikan semua aktivitasnya sebagai mukmin lillah, hanya kepada Allah, itu dia fitrat Allah. Dia berada dalam fitrahnya, senantiasa berpihak kapan saja di mana saja kepada kebenaran. Tuh dia fitrah Allah. Maka menjadi sinkron
dengan bahwa fitrah arti pertama itu kecenderungan kepada yang baik. Fitrah yang bagaimana? Allati fataran nasa 'alaiha, di mana seluruh manusia diciptakan atas dasar sifat itu. La tabdila li khalqillah, tidak pernah diganti ciptaan Allah itu. Artinya Allah tidak pernah menciptakan manusia satu generasi nggak pakai fitrah umpamanya. Atau si A pakai fitrah, si B enggak. Semuanya sama. Enggak pernah ditukar, enggak pernah diganti. Itu namanya la tabdila li khalqillah. Dzalikad dinul qayyim. Itu dia. Agama yang lurus. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi manusia kebanyakan enggak pada sadar, enggak pada tahu. Imam Muhammad Abduh dalam menerangkan kata fitrah di sini apa? Potensi iman. Hubungannya dengan zakat fitrah, kita punya iman tapi tak senantiasa bersih. Bisa jadi berbuat salah. Saat kita berbuat salah, keliru, sengaja atau tidak, maka seolah-olah fitrah keluar, pergi, main ke sana, gitu kurang lebih. Ramadan datang dipanggil ini. Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, itu Allah memposisikan fitrah sesuai dengan tempatnya yang semula, kurang lebih begitu. Bawaannya pengen tadarus saja Ramadan, bawaannya pengen sedekah saja, bawaannya pengen berbuat baik saja. Tuh lagi mengembalikan fitrah. Oleh karena itu menjadi logik Idul Fitri, hari besar fitrah. Kemudian diantara doanya adalah minal aidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pulang, orang yang kembali. Atas dasar tak paham, maka ada teman-teman saudara kita yang mencela. Apa ada itu minal aidin? Itu maksudnya mudah-mudahan dengan puasa Allah mengembalikan fitrah kita, lalu menjadi cenderung lagi kepada yang baik. Itu maksudnya minal aidin wal faizin, menang. Kenapa? Karena Ramadan adalah jihad paling besar melawan nafsu. Nafsu apa sih? Diri kita lawan. Lalu menang, asumsinya hari kemenangannya menjadi pantas menjadi hari besar. Namanya Id, Idul Fitri, hari besar kemenangan. Iman lawan nafsu, gitu kurang lebih. Berpuasa dianggap pahalanya tidak sampai kepada Allah, maka ditambahin lagi kesempurnaan bersihnya dengan zakat, namanya zakat fitrah. Ini nggak apa-apa, saya baca ini. Haddatsana Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yulad alal fitrah. Ini penegasan tadi saja. Ada redaksi lain. Siapa yang dilahirkan, kata Rasulullah, dia dilahirkan lengkap dengan potensi iman gitu. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat si anak ini Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jangan pula terlalu dibayangkan tuh anak nanti menjadi hari Minggu ibadahnya, bukan hari Jumat. Bukan seperti itu saja. Si bapaknya artis, si ibunya pedangdut, anaknya yang perempuan suaranya bagus, tuh jadi pedangdut apa tidak? Itu namanya yuhawidanihi, yunassiranihi, yumajjisanihi. Bukan dalam artian harfiah. Insya Allah kita bisa membayangkan itu. Kama apa ini? Tantijunal bahimah, hal tajiduna fiha min jad'a hatta takunu antum tujaddi'unaha. Seperti halnya binatang ternak yang melahirkan anak. Apakah kalian lihat ada cacat? Jad'a, cacat. Kalau bukan kalian yang membuat cacat. Ini memperkuat bahwa kedua orang tuanya lah
yang membuat si anak Yahudi atau Nasrani. Induknya bagus, terus lahir, tapi karena pengen cepat lahirnya bagus, disuntik umpamanya, jadi cacat. Tuh, paham maksudnya? Kalau dari Allahnya sempurna, tapi karena ada faktor eksternal, faktor luar, maka jadi cacat. Allah ingin menegaskan lewat nabinya, tak ada seseorang yang dilahirkan tanpa fitrah, itu maksudnya. Ya Rasul, qalu ya Rasulullah, afara'aita man yamut wa huwa saghir? Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang meninggal masih bayi? Maksudnya masuk surga apa enggak? Qala Allahu a'lamu bima kanu amilin. Maka Allah lebih tahu terhadap apa yang kalian lakukan kepada mereka. Sabdanya yang berbunyi man yuladu alal fitrah, siapa yang dilahirkan pasti dilahirkan lengkap dengan fitrah, yakni alal ahdil ladzi akhadallahu alaihi biqauli, yaitu sesuai dengan janji yang pernah diucapkan di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala, mereka berkata. Jadi seiring, sejalan dengan janjinya. Wa kullu mauludin fil alami ala zalikal iqrar, dan setiap bayi yang dilahirkan di alam semesta. Alam semesta ini itu semuanya atas dasar ikrar tadi. Ikrar artinya janji ya. Qalu bala. Wa huwal hanafiyah allati waqa'atil khilqah 'alaiha. Itulah yang dimaksud hanafiyah, lurus. Allah menyuruh kita lurus, maka semua konsep ajaran Allah tentang akidah lurus. Dulu ketika di alam arwah sudah dipanggil lalu ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala, lurus. Maka setelah lahir kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka kemudian kalau dia menjadi non muslim, kembali lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya lurus, hanafiyah, hanif. Wa in abada ghairah, meskipun dalam hidup dunia dia menyembah selain Allah. Apa maknanya? Fitrah tidak pernah hilang. Itu yang dimaksud la tabdila li khalqillah. Bahkan fakta sejarah direkam oleh Al-Quran, disampaikan kepada kita. Fir'aun ketika tenggelam mau wafat, muncul lagi fitrahnya. Aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa, itu fitrahnya muncul. Dia enggak pernah hilang. Qala ta'ala wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunnallah. Buktinya fitrah nih. Jika kalian tanya, engkau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti menjawab Allah. Allah. Ya, zakat dan fitrah. Fitrah adalah sifat dasar manusia yang kecenderungannya kepada kebaikan dan berpihak kepada yang baik. Fitrah adalah potensi iman, yakni manusia lahir lengkap dengan potensi itu. Tak ada manusia yang tak punya fitrah, baik sebagai potensi iman atau sifat dasar yang cenderung kepada yang baik dan benar. Pada saat yang sama, manusia juga memiliki nafsu yang cenderung kepada ketidakbaikan. Karenanya dalam setahun Allah datangkan puasa Ramadan agar manusia kembali kepada fitrahnya semula dan ditutup dengan zakat yang disebut dengan zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab.